Ini yang dihantam, Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Assalamualaikum. Halo teman-teman, balik lagi di Ngawur Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin heboh jagat politik tanah air. Salah satu anggota dari tim relawan Anies Amin akhirnya buka suara. Ia membeberkan rahasia dan strategi internal yang selama ini katanya sering dipakai untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi, Mas Gibran, dan juga Pak Prabowo. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa baru sekarang dia berani bicara? Apa yang sebenarnya membuat dia keluar dari tim relawan itu? Apakah ada tekanan, rasa kecewa, atau karena sudah tidak sejalan lagi? Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Tanggal 16, kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemaksulan Joko Widodo, pada saat tanggal 15 Februari malam, di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo? Turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang, itu ide saya. Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini PPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta, ini bukan pemilu curang, harus diulang. Pemilu ulang. 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga. Nah di pertandingan di demo berikut itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Itu kan pembina, ya itu pembina relawan saya. Pembina, berkali-kali saya ketemu. Dalam pengakuannya, dia menyebut kalau sebagian anggota tim memang diarahkan untuk membuat opini negatif di media sosial. Mereka diminta menanamkan narasi seolah-olah Jokowi dan Gibran haus kekuasaan, dan Prabowo tidak layak memimpin. Padahal, faktanya banyak hasil kerja nyata yang bisa dilihat langsung di lapangan. Yang menarik, dia juga mengaku mulai merasa tidak nyaman karena banyak rencana yang bertentangan dengan hati nurani. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah karena nuraninya menolak kebencian itu, dia akhirnya memutuskan keluar? Atau ada hal lain yang lebih besar yang membuatnya sadar, bahwa politik kebencian tidak akan membawa kebaikan untuk negeri ini? Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Mirjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam, Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu, ujung-ujungnya gantungkan Jokowi, gantung di Monas, terus copot Gibran itu ke segala macam bahasa. Saya mau bilang, Roy Suryo salah satunya, Fadila, itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel, saya pernah ribut di situ, ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang, ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa kamu mau berantem? Pendukung sebelah. Saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali Mantan ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini, sama lagi ada Abraham Samad di situ, ada Roy Suryo di situ. Berarti ada melihat bahwa mereka inilah yang mengorkestrasi gerakan itu. Mereka dan saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan, Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ada mantan ketua KPK Pak Abraham. Nah Abraham Samad juga. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting, bahwa tidak semua orang kuat menanggung beban kebohongan dan fitnah. Terkadang, kejujuran muncul dari dalam kubu yang selama ini kita anggap tertutup. Dan keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah awal menuju kebenaran. Jadi,
Sebelum kita menilai atau ikut membenci seseorang karena narasi di media, pastikan dulu fakta sebenarnya. Kita boleh beda pilihan, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat dan rasa persaudaraan. Saya Ngawur Channel, pamit dulu, tetap cerdas, tetap santai, dan jangan mudah termakan isu murahan. Wassalamualaikum.